jenis organisasi eceran korporat utama. Yang pertama, toko rantai korporat. Dua atau lebih gerai yang dimiliki dan dikendalikan menerapkan pembelian dan pengadaan barang terpusat serta lini barang yang sama. Yang kedua, rantai sukarela. Kelompok pengecer independen yang disponsori pedagang grosir yang terlibat dalam pembelian pusat dan usaha promosi. Yang ketiga, koperasi pengecer. Pengecer independen menggunakan organisasi pembelian pusat dan usaha promosi gabungan. Yang keempat, koperasi konsumen. Perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggannya, anggota menyumbangkan uang untuk membuka toko mereka sendiri, memberikan suara untuk kebijakannya. Yang kelima, organisasi waralaba. Asosiasi kontraktual antara pewaralaba dan terwaralaba terkenal di sejumlah produk dan jasa. Yang keenam, konglomerat pedagang. Korporasi yang menggabungkan beberapa lini dan bentuk eceran berbeda di bawah kepemilikan terpusat dengan beberapa integrasi. Adapun karakteristik sistem franchise. Yang pertama, pewaralaba memiliki nama dagang atau jasa dan melisensikannya kepada terwaralaba untuk mendapatkan pembayaran loyalty. Yang kedua, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem. Biaya penelitian awal meliputi peralatan dan hiasan yang disewa atau dipinjam dan biasanya terdapat iuran lisensi reguler. Yang ketiga, peralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba. Berikutnya, bausan jasa retail. Yang pertama, layanan pra-pembelian. Layanan pra-pembelian meliputi menerima telepon dan pesanan lewat surat, iklan, tampilan jendela dan interior, kamar pas, jam belanja, peragaan busana, dan penukaran barang bekas. Yang kedua, layanan pasca pembelian. Layanan pasca pembelian meliputi pengiriman dan pemantaran, pembungkusan hadiah, penyesuaian dan pengembalian, pengubahan dan penyesuaian, instalasi dan pengukiran nama. Yang ketiga, layanan tambahan. Layanan tambahan mencakup informasi umum, penguangan cek, tempat parkir, restoran, perbaikan, dekorasi interior, kredit, toilet, dan layanan penjagaan bayi. Berikutnya, atmosfer toko. Atmosfer toko meliputi yang pertama dinding, kedua pencahayaan seperti lampu, yang ketiga penandaan dan hiasan, yang keempat pengaturan lantai, yang kelima pengaturan musik, yang keenam penempatan produk dan lighting, yang ketujuh pengaturan lorong, yang kedelapan eksterior dan interior. Berikut tips atau cara untuk dapat meningkatkan pengalaman penjualan. Yang pertama, menarik pembelanja dan membuat mereka bertahan di dalam toko. Artinya, bagaimana cara kita sebagai pemilik toko untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen sehingga konsumen yang masuk ke dalam toko kita dapat merasa nyaman. Yang kedua, menghormati zona transisi. Di sini kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Janganlah kita terlalu memaksakan apa yang produk yang kita miliki untuk selalu dibeli oleh konsumen. Kita harus memberikan kebebasan kepada konsumen agar dia dapat memilih produk yang diinginkan. Yang ketiga, jangan membuat konsumen mencari-cari. Di sini sebagai pemilik toko, kita harus memiliki cara bagaimana kita dapat menata dengan rapi apa produk yang kita miliki dalam toko agar setiap konsumen yang memiliki produk dapat mencarinya dengan baik dan tidak terlalu risih atau pusing dalam mencari produk yang diinginkan. Yang keempat, membuat barang mudah dijangkau dan disentuh. Di sini sebagai pemilik toko kita harus dapat menata produk kita dengan baik agar setiap produk yang kita miliki dapat dijangkau oleh setiap konsumen dan dapat disentuh. Jangan kita terlalu memaksakan produk kita itu terlalu jauh dari tempat yang diinginkan konsumen.
Kemudian yang kelima, di sini kita mengingat bahwa pria tidak mengajukan pertanyaan. Nah, di sini setiap pria yang masuk ke dalam toko kita menginginkan produk itu, ia jarang memberikan pertanyaan. Namun di sini sebagai pemilik toko kita memiliki kesempatan untuk menjelaskan setiap produk kita dan dengan sebaik-baiknya agar pria itu tertarik untuk membeli produk yang kita jualkan. Kemudian yang keenam, di sini juga kita harus mengingat bahwa wanita itu memerlukan ruang. Artinya kita harus memberikan ruang yang cukup kepada setiap wanita agar dia dapat memilih produk yang dia inginkan dengan cara mungkin bisa dicoba produk yang dia inginkan bisa dia coba dahulu sebelum dia bawa pulang. Kemudian yang ketujuh, mempermudah pemeriksaan luar. Kemudian keputusan lokasi. Dalam memilih dalam meningkatkan pengalaman penjualan, kita harus memerlukan juga lokasi yang cukup atau strategis untuk menjual produk kita. Bagi dalam pengeceran dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi seperti pusat kawasan berbisnis, pusat berbelanja regional, pusat perbelanjaan setempat, jalur belanja, lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Kemudian indikator efektivitas penjualan toko adalah jumlah orang yang melewatinya per hari biasa. Di sini kita harus melihat bahwa lokasi yang kita ambil itu kita harus melihat bahwa apakah lokasi yang telah kita pilih strategis untuk dilewati orang-orang. Jangan kita terlalu mengambil lokasi yang sepi begitu karena mungkin tidak akan terlalu ramai konsumennya. Kemudian yang kedua, presentasi orang yang masuk ke toko. Dan yang ketiga, presentasi orang yang membeli. Dan yang keempat, jumlah rata-rata penjualan. Kecenderungan dalam eceran terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, bentuk dan kombinasi eceran baru. Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis. Yang ketiga, persaingan antar pengecer berbasis dalam toko. Yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa. Yang kelima, transportasi dalam teknologi. Yang keenam, pengecer besar skala global. Yang pertama, bentuk dan kombinasi eceran baru, di mana produsen dapat melakukan kerjasama dengan usaha lain yang menjalin kerjasama dalam bisnis. Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis, di mana banyak persaingan yang menjual produk yang sama. Yang ketiga, persaingan antar pengecer berbasis toko dan non-toko, di mana banyak konsumen yang menerima promosi melalui berbagai media yang mengakibatkan pedagang eceran berbasis toko terancam. Yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa, di mana hal ini dapat menjadi salah satu ancaman untuk pengecer kecil. Yang kelima, pertumbuhan investasi dalam teknologi. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa pengusaha yang menggunakan jasa komputer menangankan barang dagang. Yang keenam, pengecer besar skala global, di mana pengecer dengan format yang unik dan pemosisian produk yang kuat memudahkan untuk menempatkan tokonya di negara-negara lain. Nama saya Suranti Marten, NIM 219411249. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan grosir. Perdagangan grosir atau wholesaling yaitu perdagangan yang mencakup semua kegiatan dan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis.
Jenis-jenis pedagang grosir utama terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, pedagang grosir, yaitu mereka yang memborong layanan penuh dan layanan terbatas, distributor, perusahaan pemasok pabrik. Yang kedua, pedagang grosir layanan penuh, memiliki stok, memiliki tenaga penjualan, melakukan pengiriman, menyediakan bantuan manajemen. Yang ketiga, pedagang grosir layanan terbatas, yaitu pedagang grosir penjualan tunai yang menjualnya secara terbatas barang pergerakan ke pengecer kecil secara tunai. Yang keempat yaitu pialang dan agen, yaitu memfasilitasi pembelian dan penjualan dan mendapatkan komisi 2% sampai 6% dari harga jual. Yang kelima yaitu cabang dan kantor produsen serta pengecer, yaitu kegiatan perdagangan grosir yang dilakukan oleh penjual atau pembeli sendiri dan bukan melalui pedagang grosir independen. Yang keenam yaitu pedagang grosir khusus, yaitu pengumpul pertanian dan perusahaan lelang. Terima kasih.